maka sesungguhnya setiap manusia ada penjaganya. Sehingga manusia kalau mendengar saja bisikan iblis, dia lupa kematian lebih dekat daripada segalanya. Kenapa? Karena kita anggap penting. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, kita sudah memasuki episode ke-87. Memang ya, kalau kita perhatikan saat ini kita sudah masuki fase-fase terakhir dalam menyelami rahasia Al-Quran. Tapi tentunya kami kembali berharap sahabat Al-Quran, semua teman-teman untuk tetap selalu bersemangat untuk menambah ilmu pengetahuan kita mengenai makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan di episode kita kali ini, sahabat Al-Quran, kita akan membahas mengenai surah At-Thariq yang artinya adalah yang datang di malam hari. Dan seperti biasa sudah bersama dengan Lydia, Ustadz Zamaksyari Hasbullah Tauhid Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Ini langsung saja ya Ustadz ya. Kalau kita melihat arti dari surah At-Thariq ini adalah yang datang di malam hari. Tapi kalau kita melihat dari judulnya yang datang di malam hari, sebenarnya makna di balik judulnya ini sendiri seperti apa sih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh pecinta Al-Quran dimanapun berada, At-Thariq memang diartikan sesuatu yang datang di malam hari. Dan biasanya orang yang datang di malam hari mengingat penghuni rumah itu sudah tidak ada yang standby untuk menyambut kedatangan, biasanya orang yang bertamu itu mengetuk. Ya, makanya kalau kita lihat kata Thariq itu juga diartikan dengan yang mengetuk. Kenapa? Karena biasanya yang datang di malam hari, cara dia untuk menjadikan yang dikunjungi merasakan kedatangannya, maka dia pun mengetuk. Nah, maksud dari Thariq di sini adalah apa yang digambarkan dalam surah ini di antara bintang yang ada yang merupakan di antara tanda kebesaran Allah. Tentunya bintang bagi kita tidak kelihatan kecuali di malam hari. Dan bintang itu juga merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang sangat banyak kebermanfaatannya bagi manusia. Mulai dari bagaimana bintang bisa menunjukkan arah, bagaimana bintang juga menjadi perhiasan di langit. Ya, bahkan termasuk kalau kita lihat tafsiran gaibnya, bintang juga termasuk di antara mekanisme pengamanan langit dari bagaimana jin-jin yang ingin datang mencuri informasi langit, bintang cukup memainkan peran besar. Jadi memang nama At-Thariq diambil dari ayat pertama dari surah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam dan bintang-bintang yang tampak begitu indah ada di langit. Was-sama'i wat-thariq. Maka disebutlah dengan surah At-Thariq. Ya. Oke, baik. Kalau gitu langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu mengenai keniscayaan hari kebangkitan dan bukti adanya malaikat penjaga. Ini kembali menjelaskan mengenai hari kebangkitan lagi ya Ustaz ya. Dan juga terkait adanya malaikat penjaga. Nah, bagaimana Ustaz? Kita mengetahui betul bahwasanya di antara kejadian besar nantinya yang akan mengiringi datangnya kiamat, sebagaimana yang disampaikan di surah-surah sebelumnya, wa idzan nujumu tumisat. Ingatlah ketika bintang-bintang itu ditiadakan, hilang kekilauan dari bintang tersebut. Nah, jadi surah At-Thariq ini tema besarnya juga tidak lepas dari surah-surah sebelumnya yang banyak bercerita mengenai keniscayaan datangnya kiamat. Artinya begini, kita menyadari betul munculnya bintang di langit itu hanya pada waktu tertentu. Ketika masuk waktu fajar, kita tak nampak lagi bintang. Ya, begitu juga keberadaan manusia di dunia ini untuk sementara waktu. Ketika ajal dunia tiba yang menunjukkan datangnya hari kiamat, maka segala yang tampak ketika kita hidup di dunia juga akan berakhir. Nah, maka dari itu awal dari surah ini
Allah ingin mengajak kita mentafakuri apa-apa yang diciptakan Allah sebagai tanda kekuasaannya. Was-sama wat-tariq. Was-sama artinya demi langit. Dan sampai saat ini manusia juga tidak tahu batasan langit sampai di mana. Karena walaupun kita sudah artinya mencapai capaian yang cukup berarti terkait dengan alam semesta di luar angkasa sana, tapi tetap saja pengetahuan manusia tentang langit itu lebih sedikit daripada yang belum diketahui. Nah, karenanya arti langit dalam perspektif Quran sama itu artinya kullu ma sama, segala apa yang ada di atasmu maka namanya langit. Ya. Apakah langit yang nampak ini, apakah lapisan atmosfernya, ataukah kemudian apa yang ada di luar angkasa sana, itu juga disebut dengan langit. Ya. Begitu juga dengan at-tariq. At-tariq yang datang di malam hari di sini, yang dimaksud adalah bintang. Ya, bintang. Nah, jadi demi langit dan bintang-bintang yang gemerlapan di atasnya, yang memperindah tampak langit itu sendiri. Ya, mungkin manusia zaman sekarang ketika kita sudah hidup di era listrik, kita tak terlalu menikmati yang namanya bintang. Tapi di saat dahulu mungkin orang di malam hari gelap, yang menjadi hiburan itu adalah melihat gemerlapnya bintang, kemudian keindahannya, sehingga ini yang lebih dekat kepada mereka untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah di balik penciptaan bintang. Nah, di ayat kedua kembali seperti biasa Allah menambah rasa keingintahuan kita tentang hakikat dari bintang itu sendiri. Dengan redaksi pertanyaan, "Wa ma adraka mat-tariq?" Tahukah kamu apakah bintang itu? Apakah berarti tariq itu semua bintang? Tidak. Tapi Allah katakan an-najmus tsaqib. Nah, an-najm artinya bintang, tapi yang bagaimana? Yang paling gemerlap. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi, sebagaimana bintang itu merupakan bagian dari penjaga langit, maka sesungguhnya setiap manusia ada penjaganya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Setiap jiwa ada malaikat yang menjaganya. Satu sisi malaikat penjaga ini masuk di antaranya malaikat yang menulis catatan amal kita. Ketika kita sebagai manusia merasakan kita ini selalu terawasi, ya, selalu dicatat apapun yang kita kerjakan, pastinya ini akan memunculkan semacam kehati-hatian pada diri kita. Ketika orang bersikap hati-hati, maka hakikatnya dia sedang terjaga. Ya, karena biasanya yang celaka itu orang yang kurang hati-hati. Di saat kita berhati-hati, ucapan kita pertimbangkan dulu sebelum diucap, keputusan kita timbang-timbang dulu sebelum kita eksekusi, termasuk perbuatan kita timbang-timbang dulu baik dan buruknya sebelum kita kerjakan. Tentunya orang yang demikian pasti akan lebih selamat. Lebih selamat dari ketergelinciran ataupun kesalahan yang fatal. Nah, akan tetapi bisa juga diartikan malaikat penjaga di sini bukan hanya Raqib dan Atid yang mencatat amal. Tapi ada malaikat lain. Dan tentunya ini dikuatkan lagi dalam beberapa ayat. Salah satunya di surah Ar-Ra'd. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat penjaga di depan dan di belakangnya, ya, mengawalnya atas perintah Allah. Tentunya setiap jiwa itu ada malaikat yang menjaganya, dan tak mungkin malaikat berinisiatif sendiri menjaga manusia kecuali karena ada instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Penjaga. Nah, untuk itu disinilah pentingnya manusia untuk merenung apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan pemeliharaan dan penjagaan kepada hambanya.
Nah, di sini kalau kita lihat tidak semua orang tentunya mendapatkan perlindungan. Ketika Nabi berkata kepada Abu Bakar, ya, kalau ada dua orang, Allah pihak ketiga yang bersama keduanya, masihkah perlu kita takut? Ya, Allah selalu menyertai kita. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah Allah akan menjaga kita? Iya. Jadi di sini tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi sehingga Allah menginstruksikan para malaikat untuk menjaga kita. Nah, salah satu amalan yang tentunya paling utama untuk menjadikan Allah selalu menyertai kita adalah ya, berzikir dan membaca apa yang biasa kita rutinkan, aurat yaumiyah, wirid harian. Ada zikir pagi, zikir petang, ya. Nah, tentunya ini termasuk di antara yang akan menjadikan Allah itu akan melindungi para hambanya. Bahkan tak jarang kita temukan beberapa surah dalam Al-Quran memiliki keutamaan, di mana Rasulullah mengatakan siapa yang membacanya di malam hari, Allah pelihara dia di pagi hari. Siapa yang membaca di pagi hari, Allah pelihara dia sampai malam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ada malaikat yang memang tugasnya bukan hanya mencatat, tapi melindungi. Ya, terkadang kita mengenal dalam kajian akidah apa yang disebut dengan ma'unah, pertolongan. Pertolongan Allah yang Allah tunjukkan di momen-momen krusial. Tak jarang kita melihat bus tabrakan, meninggal seluruh penumpang kecuali seorang bayi. Secara logika, kalau orang dewasa saja tidak selamat, maka bagaimana mungkin bayi selamat? Tapi kisah-kisah seperti ini menunjukkan kepada kita ada campur tangan Allah. Ya, lewat malaikat melindungi siapa yang diperintahkan Allah untuk dilindungi. Nah, kita tahu bagaimana sumpah Allah was-sama'i wat-tariq. Ini kan sumpah. Setiap sumpah itu ada jawaban sumpahnya. Jawaban sumpah apa? Setiap jiwa ada yang menjaganya dari malaikat. Nah, ini yang perlu untuk kita renungkan. Ini semacam janji Allah dan penegasan dari Allah. Maka dari itu, bagaimana agar malaikat dan Allah selalu menjaga kita selain dari membaca wirid-wirid yang tadi disebutkan? Di ayat kelima Allah katakan, "Falyanzuril insan mimma khuliq." Hendaknya manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Nah, ini saya kira hal yang sangat penting sekali. Kenapa? Manusia itu bisa menyimpang dari tujuan hidupnya ketika dia tidak menyadari apa hakikat dia diciptakan, asalnya. Oke. Dari mana kita berasal? Makanya saya selalu katakan itu 3 pertanyaan yang hanya dapat dijawab oleh wahyu. Dari mana engkau? Kenapa kau diciptakan? Kemana kau pergi? Ya. Dari mana asal kita? Kalau hanya kita mencoba menjawabnya dengan perantaraan akal, ya kita akan jawab, aku dari ayah dan makku. Nanti ayah makku dari kakek nenek. Ya. Tetapi pertanyaan ini tidak akan terjawab tuntas sampai kita mendapatkan jawaban dari wahyu. Bahwasanya kita ini diciptakan Allah. Ya, falyanzuril insan mimma khuliq. Dari mana kau diciptakan manusia? Dan Allah jawab di sini, khuliqa mimma'in dafiq. Hakikat manusia adalah makhluk yang diciptakan dari air yang terpancar. Apa itu? Itu air mani. Jadi Allah ingatkan kita mengenai hakikat kehidupan kita. Ya, tak lain manusia, mau kaya, mau sukses, mau pemimpin, maupun yang dipimpin, hakikat semua manusia adalah dari air yang terpancar. Dari mana keluarnya air ini? Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Air ini sendiri keluar dari tulang sulbi dan tulang unggung, ya, wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Allah katakan. Selama ini kebanyakan orang mengatakan, ya kalau sudah mati orang, ya nggak mungkin bisa hidup lagi. Tulang belulangnya sudah terurai dengan tanah. Ya, hidupnya sudah berakhir.
Tapi Allah katakan, innahu ala raj'ihi laqadir. Sebagaimana kalau direnung, bagaimana dari air bisa jadi manusia? Maka jangan heran juga bagaimana yang sudah terurai dengan tanah bisa dihidupkan kembali. Karena yang menciptakan pertama kali pastinya mampu untuk mengulang penciptaannya. Logikanya, kalau seorang punya mobil itu dia buat sendiri. Nah, kalau kemudian mobil itu sudah dipreteli, maka untuk menciptakan, mengulang penciptaan mobil lebih mudah. Karena dia sudah punya pengalaman sebelumnya. Tinggal merakit apa yang sudah ada. Nah, itulah hakikat logisnya kebangkitan itu sendiri. Jadi kalau selama ini dianggap bangkitnya manusia dari kubur nggak logis, Allah jawab dengan jawaban yang sangat logis. Innahu ala raj'ihi laqadir. Dan ketika hari kebangkitan datang, apa yang terjadi? Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Pada hari itu semua rahasia akan didedahkan, ya, dan tidak ada satupun kekuatan dan penolong yang bisa menghambat itu semua. Jadi Allah di hari kebangkitan kelak, hari pertanggungjawaban, apapun yang menjadi rahasia akan tampak sejelas-jelasnya. Kalau rahasia itu kebaikan, maka beruntunglah. Kalau rahasia itu sebuah kejahatan dan keburukan, maka betapa malunya orang yang mungkin selama di dunia bisa menyimpan rahasianya. Tapi di hari akhirat, semua rahasia pasti akan terbongkar sejelas-jelasnya. Kenapa? Itulah mahkamah paling adil. Mahkamah paling adil. Pengadilan Sang Maha Adil. Tidak ada yang tersembunyi, la takhfa alaihi khafiyah, dan tak ada satupun kekuatan bisa menginterupsi putusan pengadilan yang Maha Adil. Kalau dia salah, tak ada yang bisa bela. Kalau dia benar, tak ada yang bisa menghalangi dia untuk mendapatkan haknya. Nah, di sini gambaran tentang hari kiamat, hari kebangkitan, dan bukti bahwasanya peristiwa besar tersebut bukanlah hal yang irasional, tapi sangat rasional. Karena Allah yang menciptakan pertama kali, Allah juga pastinya maha kuasa untuk mengulang penciptaannya. Oke, baik, Masya Allah. Nah, Ustadz, menjadi pertanyaan juga ya untuk ini kalau terkait dengan malaikat yang menjaga setiap manusia begitu. Oke, ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk begitu, ada yang menjaga di depan dan di belakang kita. Berarti apakah setiap orang memiliki, kita katakanlah mungkin kalau dia itu 4 malaikat penjaga begitu, Ustadz, atau sebenarnya jumlah yang menjaga, malaikat yang menjaga kita tuh ada banyak begitu? Ya, bagi orang yang beriman, dia tak pernah merasakan kesepian. Karena hakikatnya dia merasakan lebih dari 4 malaikat menyertai dirinya. Ya, kalau kita lihat bagaimana iblis ketika minta izin kepada Allah untuk menggoda keturunan Adam, iblis berkata, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan datangi mereka dari depan dan dari belakang, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan dari kanannya serta kirinya. Jadi 4 sisi tadi ada iblis. Oke, ada iblis yang ingin menggoda kita dari keempat sisi tadi. Diartikan depan itu iblis sering sekali ya menggoda kita lewat andaian-andaian masa depan. Itulah pengertian diserang kita dari depan. Nah, pemeliharaan malaikat dari depan, malaikat mengingatkan kita masa depan yang paling pasti adalah mati. Karena kalau iblis itu mengingatkan kita, udah kau masih 50 tahun lagi. Apa yang udah kau siapkan untuk 100 tahun ke depan. Sehingga manusia kalau mendengar saja bisikan iblis, dia lupa kematian lebih dekat daripada segalanya. Dia berpikir 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Tapi bagaimana dengan masa depan yang paling pasti? Itulah kematian. Udah nggak kita persiapkan. Nah, iblis datang dari belakang. Pengertiannya apa? Iblis mengingatkan kita tentang masa lalu kita, mungkin kejayaan kita, tentang masa lalu orang-orang hebat. Nah, diingatkan kita masuk situ. Diingatkan oleh Al-Quran. Ya, Al-Quran, apalagi malaikat yang menjaga di belakang. Pengertiannya apa?
Jangan kau kemudian terpedaya dengan masa lalu. Tapi ingat, semua yang telah terjadi yang harus diambil iktibarnya adalah hal-hal yang baik saja. Hal yang buruk ambil dengan pelajaran. Tapi jangan kemudian kita hanyut dalam masa lalu, bercerita tentang kejayaan masa lampau. Nah, datang dari kanan. Kadang-kadang kita melihat orang ada yang ekstrim ke kanan. Itu termasuk tipu daya iblis. Bagaimana kemudian malaikat melindungi itu? Dengan mengembalikan kita pada sikap yang moderat. Ada orang kadang-kadang saya puasa tak buka-buka katanya. Nah, ini juga boleh jadi kena tipu daya iblis. Ya. Artinya ketika dia bersikap ekstrim bahkan dalam beribadah, ini ada malaikat yang menjaganya. Begitu juga ketika digoda dari sebelah kiri, ekstrim ke kiri. Dalam pengertian apa? Dia ingin lepas dari segala atribut agama. Ya, dia ingin mengatakan agama ini hanya untuk menghambat kemajuan dan lain sebagainya. Nah, ini bisikan iblis. Malaikat mengembalikan kita pada posisi bagaimana bersikap moderat. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tapi bagaimana bersikap ya moderat, adil, ya, tidak condong ke arah-arah yang membuat kita keluar dari jalan menuju Allah. Oke, baik. Ya. Meski memang sudah ada malaikat yang menjaga dan melindungi kita, bukan berarti kita berlepas tidak berzikir, tidak berdoa juga ya, Ustadz ya. Karena godaan setan itu akan terus bisa datang kepada kita. Ya. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu mengenai sumpah Allah bahwa Al-Quran itu benar. Nah, ini seperti apa, Ustaz? Setelah Allah di 10 ayat pertama bercerita tentang hari kebangkitan dan bukti-bukti rasional yang membuat kita yakin kebangkitan itu ada, berpindahlah ayat kemudian bercerita tentang Al-Quran. Namun yang paling menarik, sebelum Allah cerita tentang Quran, pembicaraan tentang Quran dimulai kembali dengan sumpah Allah dengan langit. Was-sama'i dzatir raja. Dan demi langit yang bertingkat-tingkat. Wal ardi dzatis sada. Demi bumi atau tanah yang sada, ada yang artinya retak-retak, ada yang kemudian tumbuh-tumbuhan di atasnya. Allah katakan, innahu laqaulun fasal. Sesungguhnya Quran itu adalah perkataan yang benar. Perkataan yang serius. Perkataan yang tegas. Itu makna dari qaulun fasal. Jadi pertanyaannya, kenapa Allah ketika ingin menunjukkan kebenaran Al-Quran justru bersumpah dengan alam semesta? Pertama Allah awali dengan sumpah dengan langit, sumpah dengan bumi, baru Allah katakan dalam jawaban sumpah, sesungguhnya Quran ini adalah perkataan yang benar dan tegas. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 3 kitab yang perlu untuk dibaca bersamaan. Kitab Allah yang terhampar itulah alam semesta. Langit, bumi, segala makhluk ciptaan yang ada di dalamnya, ini kitab yang terhampar. Perlu dibaca. Dengan apa? Dengan teliti. Kitab Allah yang tertulis, itulah Al-Quran. Tapi ada yang ketiga, kitab Allah yang berjalan. Itulah peri kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, untuk memahami pesan Allah dengan benar, nggak bisa baca Quran saja. Tapi baca Quran yang dibarengi dengan kajian mendalam tentang alam semesta. Makanya kalau kita lihat dewasa ini termasuk di antara yang paling berperan dalam membuat pesan Al-Quran itu begitu menyentuh kelompok tertentu dari manusia adalah penemuan-penemuan ilmiah yang ternyata sejalan dengan isi Al-Quran. Coba bayangkan orang menghabiskan waktu puluhan tahun untuk meneliti, ternyata begitu dia meneliti, ada yang sampaikan, sebelum kau dapat, Quran udah cerita tentang penelitianmu. Tentunya orang yang meneliti akan mengatakan, gak mungkin, aku orang pertama yang meneliti ini katanya. Tapi ketika dia lihat Al-Quran sejalan dengan hasil penemuannya, pastinya orang tersebut
tidak punya pilihan kecuali tunduk kepada Al-Quran. Nah, ini gambaran kepada kita, innahu laqaulun fasal. Quran itu perkataan yang tegas, yang benar, yang serius. Wa ma huwa bil hazal. Quran itu bukan main-main. Ya, jadi ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apakah kita sebagai umat Al-Quran sudah mendudukkan Quran secara serius? Atau justru kita memperlakukan Quran dengan main-main? Artinya kalau orang baca, oke, rebut-rebutan khatam, tapi apa yang Anda pahami? Berarti kita masih menganggap main-main Quran ini. Ya, saya sering ilustrasikan begini. Kalau adalah kita terima email, nampak sumbernya dari pihak yang sangat penting. Walaupun email itu ditulis dengan bahasa kita nggak ngerti, bahasa Afrika, Swahili, atau bahasa Jerman, atau bahasa apapun, pasti kita yang menerima punya keinginan besar. Apa kira-kira yang ditulis untukku ini? Walaupun bukan bahasa ibu kita. Kenapa? Karena kita nggak penting. Nah, tapi ketika kita biarkan Quran itu dibaca sekedar untuk berkat atau dapat pahala, tapi isi pesannya nggak pernah kita ingin ketahui apa maknanya. Makanya Allah katakan, wa ma huwa bil hazal. Quran ini nggak main-main. Selama kita belum menganggap serius pesan Al-Quran, selama itu kondisi kita juga tidak akan berubah. Ya, umat Al-Quran yang mengabaikan Quran pastinya tidak akan berada pada posisinya yang sebenarnya. Nah, jadi ini saya kira hal yang sangat menarik tadi. Quran itu benar. Dan jangan kau permainkan Quran. Jangan kau anggap remeh Quran. Tidak ada pesan Quran yang main-main dan bercanda. Semuanya adalah hakikat kebenaran yang pasti yang diinformasikan Allah kepada kita. Oke, baik. Jadi jangan hanya sekedar baca, tadaburi juga ya Ustaz. Betul. Ya. Dan bahkan amalkan. Oke, dan amalkan. Dan kalau bisa kita luangkan waktu juga begitu Ustaz untuk mentadaburi Al-Quran. Tentunya ini kalau orang sudah terbiasa dengan program tadabbur Quran, ya, Quran ini jangan kemudian kita hanya berikan sisa-sisa waktu kita. Tapi pilihlah waktu kita di saat kita paling fresh. Kapan? Apa di sepertiga malam terakhir? Ya, ataukah mungkin sebentar setelah subuh? Minimal dibaca, dipahami, coba renungkan maknanya, tadabburi. Kenapa? Di dalamnya ada pesan yang benar. Oke, tapi kalau kita misal perhatikan artinya begitu Ustaz. Kadang dia kalau baca Quran tapi setelah itu dilihat artinya, ada kalimat yang memang dari akal kita sendiri kita agak susah memahami begitu Ustaz. Apa memang redaksi Al-Quran itu serumit itu atau kitanya aja Ustaz yang ilmunya makanya begini, kunci untuk memahami Al-Quran terletak pada niat. Orang yang ingin memahami Quran, orang yang sungguh-sungguh membaca untuk memahami. Jangan bayangkan Allah persulit dia untuk paham. Tidak. Ya, buktinya apa? Ya, untuk ngapalnya saja orang yang tak tahu bahasa Arab sama sekali bisa. Allah tegaskan berulang-ulang, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Quran untuk dikaji. Fahal min muddakir. Siapa yang mau mengkajinya? Nah, jadi ini gambaran kepada kita, ya memang perlu ada semacam kita memformat kembali bagaimana metode interaksi kita dengan Quran, ya, sehingga kita betul-betul mendudukkan Quran sebagai perkataan yang benar, bukan perkataan yang main-main. Oke, baik. Apalagi ini terkait dengan Al-Quran, kembali lagi niatnya dan perlu juga untuk kita memaksakan diri Ustaz. Untuk, segala kebaikan itu di awalnya perlu pemaksaan, ya, perlu pemaksaan. Karena daya tarik berbuat jahat lebih kuat daripada daya tarik berbuat baik. Kalau berbuat jahat kayaknya nggak ada yang maksa ya Ustaz ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah mengenai ancaman bagi orang-orang kafir. Seperti apa? Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala di penutup surah mengatakan, innahum, siapa mereka? Sesungguhnya mereka. Siapa itu? Orang-orang yang mendustakan Quran. Karena mendustakan Quran, mereka juga mendustakan hari kebangkitan. Yakiduna kaida.
membuat sebuah konspirasi. Allah menyatakan fakta bahwasanya apa? Musuh Al-Quran, musuh Islam itu nggak berhenti membuat konspirasi. Artinya apa? Sebuah strategi yang mungkin dalamnya ada tipu muslihat, yang tujuannya apa? Ingin menggambarkan Quran ini kitab main-main, atau ingin menggambarkan bahwasanya setelah mati manusia ya udah berakhir, tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Nah, di sini Allah menggunakan kata yakidun, menggunakan kata kerja bentuk mudhari, masa kini. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila satu kata digunakan dalam bentuk fi'il mudhari, itu menunjukkan upaya strategi konspirasi itu akan terus berjalan dan berkesinambungan. Artinya apa? Tiap era ada orang yang buat konspirasi terhadap Islam. Dan itu sampai hari kiamat. Nggak akan pernah habis. Tapi Allah katakan, wa akidu kaida. Sehebat-hebatnya mereka buat konspirasi dan tipu muslihat, tapi aku, kata Allah, akan buat konspirasi dan tipu muslihat tandingan. Artinya begini, sehebat-hebatnya tipu muslihat produk pikiran manusia, bagaimana produk pikiran manusia mengalahkan tipu muslihat yang Allah buat, yang menciptakan akal manusia. Akal manusia punya keterbatasan. Nah, nggak mungkin. Artinya, saya selalu katakan, siapa yang memutuskan memilih posisi berperang melawan Allah, maka dia telah memilih posisi pasti kalah. Nggak mungkin ada orang menang lawan Allah. Ya, artinya pilih-pilih siapa lawanmu. Ya, kita kalau mau melawan, kita lihat dulu, ini lawan yang kita lawan memungkinkan nggak dilawan? Kan begitu. Lihat ya. peluangnya. Lihat peluangnya. Ya? Ada peluang menang nggak? Nah, ketika mereka mengatakan kami akan berkonspirasi melawan agama, Allah katakan, aku juga akan balas konspirasimu. Makanya kalau kita lihat betapa luar biasanya semua yang melakukan konspirasi jahat, Allah balas konspirasi itu lewat cara yang nggak disangka-sangkanya. Lihat bagaimana konspirasi Fir'aun ingin membunuh Musa. Semua bayi laki-laki yang lahir di tahun ganjil dibunuh. Tapi justru lewat strategi itu Allah perintahkan ibu Musa, buang anakmu ke sungai Nil. Nanti kami akan balikkan kepadamu. Apa yang terjadi? Tanpa dikira istri Fir'aun merengek kepada suaminya. Kita angkatlah anak ini sebagai anak angkat kita. Tidak sedikit pun terbayang dalam benak Fir'aun, ini anak yang akan menggulingkan dia. Dia sibuk membunuh anak-anak lain, sedangkan anak yang akan menjatuhkan dia ada di depan. Dirawat, bahkan disubsidi biaya hidupnya oleh Fir'aun sendiri. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Seakan-akan tempat teraman yang Allah siapkan untuk Musa dari Fir'aun adalah di rumahnya Fir'aun sendiri. Okay. Ini konspirasi Allah. Coba bayangkan ketika saudara-saudara Yusuf berkonspirasi mau membuang Yusuf. Tapi lihat bagaimana roda kehidupan Allah putar. Abang-abangnya yang dulu tertawa karena kedengkian, membuang adik mereka Yusuf ke dalam sumur. Setelah beberapa tahun, datang buat proposal minta bantuan sama Yusuf. Tak tahu dia, yang di depan yang meng-ACC ini Yusuf, yang dulu mereka yang buang ke sumur ya. Seorang menteri keuangan yang dulu menjerumuskan Yusuf masuk penjara tanpa ada pengadilan. Tiba-tiba Yusuf diangkat menggantikan posisi dia. Nah, ini konspirasi Allah. Nah, maka dari itu sehebat-hebatnya konspirasi, kita harus yakin Allah di atas semuanya. Nah, maka dari itu ya ini dia yang disebut wa akidu kaida. Maka dari itu Allah katakan di penutup, famahhilil kafirin amhilhum ruwaida. Maka ya berikanlah
tenggat waktu bagi orang-orang kafir. Amhilhum ruwaida. Aku akan siksa mereka pelan-pelan. Kalau Allah mau, bisa saja langsung turun azab pada orang kafir. Tapi yang terjadi enggak, Allah pelan-pelan mentreatment mereka. Lewat krisis tertentu yang Allah berikan, sebagian orang akhirnya kembali sama Allah. Lewat musibah yang Allah timpakan, akhirnya sebagian orang bertaubat dan kembali kepada Allah. Ini makna dari Allah berikan tenggat masa kepada mereka di dunia, sehingga mereka bisa berbenah diri, memperbaiki perilaku, sehingga akhirnya Allah selamatkan mereka. Oke, baik, dan mudah-mudahan kita termasuk dari hamba Allah yang juga diselamatkan oleh Allah ya. Amin, Ustaz, ya? amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, sahabat Al-Quran, untuk surah At-Tariq sudah selesai sampai di sini. Sudah jelas ya penjelasan dari Ustadz mengenai makna terkandung di balik surah At-Tariq ini. Dan tentunya kita akan kembali lagi sahabat Al-Quran di episode selanjutnya. Kembali lagi dia ajak sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.